Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Sabila dengan NIM 12320200073 sebagai mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi PAI semester 1. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul menganalisis dan mengaktualisasikan demokrasi berkeadaban. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno pada tahun 5 sebelum Masehi. Terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Nah, istilah ini muncul sebagai sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Dengan itu, maka demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik itu secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat. Ada fase-fase demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menetapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Menurut sejarahnya, demokrasi dimulai ketika sehari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika dilantiknya Presiden Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada saat itu bangsa Indonesia belum mengetahui sistem seperti apa yang akan mereka anut. Nah, pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta memilih presiden untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dengan adanya sistem ini dikhawatirkan timbulnya absolutisme. Kemudian, pada November tahun 1945, sistem tersebut diganti menjadi sistem parlementer di mana kedaulatan dipenuhi dan digenggam oleh rakyat. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin yang diusulkan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif untuk sistem demokrasi parlementer. Dalam era ini, kekuasaan terpusat pada presiden dan parlemen memiliki peran yang sangat terbatas. Namun, demokrasi terpimpin ini diwarnai oleh kontroversi dan berakhir dengan turunnya Presiden Soekarno dan naiknya Presiden Soeharto. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Setelah demokrasi terpimpin berakhir, maka muncullah era Orde Baru. Nah, hal ini diperkuat dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi seorang presiden. Pokok terpenting yang ada di dalam demokrasi Pancasila ini adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai martabat dan harkat. Nah, meskipun terdengarnya sangat indah, tetapi sayangnya di dalam prakteknya demokrasi Pancasila ini pada dasarnya sering kali menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila. Nah, contohnya ada beberapa pelanggaran demokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, di antaranya itu yang pertama, adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, seperti tidak transparannya ketika pemilihan umum. Nah, setelahnya nyaris tidak ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat, pengekangan terhadap diskusi di perguruan tinggi. Setelahnya adalah pencabutan izin sejumlah media yang mengkritik pemerintahan. Dan yang terakhir, sistem kepartaian yang berat sebelah dan sampai akhirnya gerakan mahasiswa berhasil menurunkan Presiden Soeharto. Terakhir ada demokrasi pasca reformasi dari tahun 1998 hingga saat ini. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, pada Mei tahun 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan lebih partisipasif. Pada perkembangannya, praktik demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dan sistemnya yang lebih terbuka dan tetap ada partisipasi dari rakyat. Sebagai contohnya, ada beberapa, yaitu adanya kebebasan pers, kebebasan partai politik, kebijaksanaan desentralisasi, dan pelaksanaan pemilu.
Selanjutnya ada indikator demokrasi. Nah, indikator demokrasi yang pertama adalah kebebasan sipil. Kebebasan sipil ini mencakup kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, dan berekspresi tanpa takut akan penindasan atau pembatasan dari pihak pemerintah. Nah, yang kedua ada proses pemilihan umum. Indikator ini mencakup pemilihan umum yang bebas dan transparan. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak luar. Pemilihan umum yang transparan berarti bahwa proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Yang ketiga adalah rotasi kekuasaan. Nah, rotasi kekuasaan ini mencangkup adanya peluang terjadinya rotasi kekuasaan antar pemimpin. Rotasi kekuasaan mencangkup adanya peluang terjadinya pergantian kekuasaan antara pemimpin. Konsep ini penting dalam sistem demokrasi. Kenapa penting? Yaitu salah satunya untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu atau kelompok. Dengan adanya rotasi kekuasaan, pemimpin yang berkuasa saat itu memiliki batasan waktu tertentu dalam memimpin, sehingga pemimpin itu bisa memberikan kesempatan kepada pemimpin baru untuk mengambil alih dan membawa kepada perubahan yang baru. Rotasi kekuasaan juga dapat mendorong akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dalam kekuasaan. Selanjutnya ada prinsip demokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur, serta melalui mekanisme lain seperti inisiatif rakyat dan musyawarah. Yang kedua ada hak asasi manusia, yaitu rakyat memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh rakyat, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak berserikat, dan sebagainya. Hak asasi manusia juga mencangkup hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya seperti hak pendidikan, hak keselamatan, hak kesejahteraan, dan hak kebudayaan. Yang ketiga, ada persamaan di depan hukum, yaitu rakyat tunduk kepada hukum yang sama tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa berdasarkan gender, etnis, agama, ataupun kelompok lainnya. Persamaan di depan umum juga berarti bahwa rakyat memiliki akses yang sama terhadap keadilan yang cepat dan murah. Yang keempat ada pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan menyeimbangkan, yaitu eksekutif, pemerintah, legislatif, parlemen, dan yudikatif, pengadilan. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang atau lembaga negara. Nah, cukup sekian materi dari saya kali ini. See you next time.